Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Di sini saya menemukan sebuah file exe yang bernama Saitama. Saitama setelah saya cari-cari itu adalah sebuah karakter dari sebuah anime. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, mungkin tolong tuliskan di kolom komentar ya, karena saya kurang tahu gitu ya. Tapi di sini saya menarik gitu ya, karena kenapa? Karena ternyata tokoh anime itu bisa dijadikan sebagai sebuah trojan. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari company-nya, di sini Shade Flag gitulah ya, bacaannya mungkin kurang lebih kayak gitu. Size-nya 432 kilobyte. Ini lumayan lah ya untuk ukuran trojan gitulah ya. Sekarang kita kalau misalnya lihat dari propertiesnya, ya seperti biasa nih. Kalau kita lihat dari detailsnya, ini kenapa kok dilihat dari ininya gitu ya. Kalau misalnya kita diamkan seperti ini nih, filenya seperti itu. Ini kok ada tadi company-nya gitu. Tapi di sini company-nya itu tidak ditulis gitulah ya. Di sini company-nya sepertinya kayak virus resmi gitulah ya. Tapi ini jangan salah gitulah ya. Walaupun ada company-nya, tapi berbahaya. Kira-kira berbahayanya bagaimana? Sekarang kita akan lihat nih ya. Dan virus ini diciptakan tahun 2017. Dengan product version itu 2.3. Saya nggak tahu apakah ada versi aslinya 1.0 atau tidak. Kalau misalnya teman-teman tahu, bisa tuliskan di kolom komentar. Karena kebetulan saya menemukan ini setelah saya mencoba untuk mencari-cari gitu. Dan saya kebetulan menemukan yang ini. Oke, kira-kira virusnya bagaimana bekerja? Nah, di sini nih, saya akan coba untuk virusnya, lihat virusnya gitu ya, bagaimana cara kerjanya. Di samping itu juga saya memiliki file-file yang mungkin saya simpan di desktop gitu lah ya. Ini ada gambar-gambar gitu lah ya, ini gambar-gambar semua gitu. Dan juga ada satu installer dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan coba untuk klik 2 kali dan kira-kira apa yang akan terjadi. Kita klik 2 kali dan oke, langsung tiba-tiba menyalakan registry editor. Loh, katanya virus, tapi kenapa kok menjalankan registry editor nih? Agak mulai curiga nih di sini. Sekarang kita coba akan yes, dan apa kira-kira yang akan terjadi? Just a normal VBS MSG box. Ini ada peringatan seperti ini. Kenapa ini? Sekarang kita akan oke, dan kira-kira apa yang akan terjadi? Kita coba lihat untuk task manager-nya. Kira-kira apakah virusnya sedang bereaksi? Oke. Lihat mungkin teman-teman. Filenya tiba-tiba yang ada di desktop itu semuanya hilang. Padahal tadi filenya itu begitu banyak, tapi tiba-tiba filenya langsung tiba-tiba menghilang. Dan di sini CPU-nya 100%. Dan yang berjalan 100% ini ternyata dari Windows-nya, bukan dari virusnya. Tapi kenapa? Kok bisa 100%? Ya, virusnya memang menjalankan banyak aplikasi yang sebenarnya sederhana gitulah ya. Menjalankan command prompt, menjalankan yang lainnya, dan lain sebagainya. Dan wallpaper saya tiba-tiba berubah di sini. Menjadi hitam, tidak ada yang tersisa. Nah, setelah kembali lagi ke Task Manager, teman-teman mungkin bisa lihat nih ya. Di Windows Command Processor atau CMD, itu prosesnya lumayan agak tinggi nih ya. Dan dia memakan disk kurang lebih sampai segini nih. Ini lumayan juga nih ya, bisa dibilang gitulah ya. 1,6 MB per second ya. Artinya command prompt-nya sedang berjalan. Nah, virus ini sebenarnya berbasis command line dan juga registry editor. Ya, jadi ini sebenarnya virus yang sangat sederhana sekali. Dan oke, kita lihat sekarang CPU-nya ini sudah tidak berjalan lagi dengan tinggi gitulah ya. Terutama di bagian command prompt-nya. Nah, wallpaper-nya sudah dilihat ya, jadi hitam seperti ini. Dan oke, CPU-nya tiba-tiba menjadi normal. Dan disk-nya sudah menjadi 0. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat ke ini gitulah ya, kita lihat ke start. Oke, buka start masih bisa. Kalau misalnya kita coba untuk buka foto atau buka aplikasi apapun, oke, aplikasi foto ternyata masih bisa di sinilah ya. Oke, dan sekarang kalau misalnya kita lihat buka feedback hub misalnya, masih bisa juga. Oke, tapi tiba-tiba langsung ke close nih. Dan kalau misalnya kita lihat coba buka alarm clock, langsung tiba-tiba ke close. Loh, ini kenapa nih kira-kira? Nah, sekarang kita kalau misalnya buka coba ini, File Explorer. File Explorer tiba-tiba hilang. Ya, ini yang tiba-tiba menjadi aneh gitu dari kita, yaitu apa? File Explorer tidak bisa dibuka. Task Manager masih aman kok, Task Manager. Kita coba buka Recycle Bin dari sini. Oh, masih bisa ternyata ya. Seperti itu. Jadi Windows Explorer atau File Explorer itu tidak hilang, tapi shortcut di sini nih, itu nggak bisa dibuka. Seperti itu. File Windows
Sejauh ini masih aman, file Windows tidak ada yang mungkin mencurigakan, tapi ini sebenarnya ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ada beberapa yang hilang di sini sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya teman-teman ada yang sadar apa yang hilangnya, bisa tuliskan di kolom komentar nih ya. Kalau misalnya kita buka program files dan segala macam, itu masih aman. Nah, sebenarnya virus ini sebahaya apa sih? Yaitu, file yang kita punya, terutama yang disimpan di desktop, itu pasti bakal hilang. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Nah, ini nih. Kalau misalnya teman-teman memang menjalankan virus ini, maka akan ada sesuatu hal yang terjadi. Tiba-tiba Windows-nya unstable, terus tiba-tiba Windows-nya part-part tertentu akan hilang, dan lain sebagainya. Ya, walaupun memang yang hilang-hilangnya hanya seperti shortcut, atau mungkin yang kecil-kecil gitulah ya. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat dari desktop iconnya, atau dari iconnya virus ini aja, ini bisa dibilang karakter Saitama ini ya seperti ini gitulah ya. Tapi tidak dengan virusnya gitu. Virusnya ini agak-agak sedikit berbahaya gitu. Mungkin bisa dibilang bukan sedikit lagi, tapi sangat berbahaya. Karena ini menyerang data-data teman-teman yang kalau misalnya disimpan di desktop. Karena ini virus sudah selesai berjalan, sekarang kita akan lihat kalau kita restart, kira-kira apa yang akan terjadi. Restarting masih normal, dan apakah bisa merestart? Masih bisa. Saya menggunakan VMware di sini ya. Masih normal, dan booting masih bisa di sini. Kita akan tunggu gitu lah ya. Apakah bisa masuk Windows? Dan ternyata bisa masuk Windows. Inilah yang membuat virus ini sebenarnya bahaya nggak bahaya sih untuk Windows-nya gitu lah ya. Bahayanya, file teman-teman hilang semua yang ada di desktop, tapi nggak bahayanya adalah Windows teman-teman masih bisa dibuka. Desktop wallpaper, kembali lagi. Ya, karena saya menggunakan default desktop wallpaper. Jadi, otomatis harusnya bisa balik lagi. Nah, kalau misalnya sekarang kita coba buka lagi ke sini nih ya. Coba untuk klik kanan File Explorer. Masih bisa lagi. Ya, ini bisa dibilang ada kemampuan regeneratif dari Windows-nya gitu lah ya. Untuk memperbaiki dari si shortcut-nya. Ya, mungkin kurang lebih kayak gitulah ya. Terus kalau misalnya kita buka, apalagi nih, Microsoft Edge. Di sini logonya hilang ya. Sekarang kita akan buka, dan apa yang akan terjadi? Microsoft Edge bisa dibuka. Tapi sayangnya adalah Microsoft Edge padahal tadi saya sudah buka gitu lah ya. Dan setiap pertama kali membuka Microsoft Edge itu pasti akan ada settingan seperti ini. Setelah membuka virus itu, akhirnya settingan tersebut yang kayak gini gitu ya, tampilan welcome gini muncul kembali. Yang artinya apa? Artinya virus ini bukan hanya menghapus file yang ada di desktop, tapi juga menghapus settingan yang ada di Windows yang kita terapkan gitulah ya. Makanya tuh tadi Microsoft Edge di sini ada, dan juga di taskbar tadi ada, tapi tiba-tiba jadi putih, dan pas saya klik itu tiba-tiba langsung disuruh untuk menghapus gitulah ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah virus ini berbahaya, atau apakah virus ini cocok kalau misalnya teman-teman coba aplikasikan? Ya, yang pasti kalau misalnya teman-teman punya data penting, jangan sampai menyesal kalau misalnya mencoba virus yang satu ini, yaitu sebuah karakter anime yang mungkin saya juga nggak tahu gitu lah ya, bagaimana karakter animenya gitu. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.